Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa telah beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada kegiatan di pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Adinda Evita Hani Siregar selaku Ketua Yayasan Sekolah Mas Dalifah. Yang saya hormati Ibu Adelina Pane selaku Direktur Pendidikan Sekolah Iyas Al-Jannah. Yang saya hormati Ibu Dewi selaku Kepala Divisi Sains Sekolah Iyas Al-Jannah. Yang saya hormati Ibu Rianti selaku HRD Sekolah Iyas Al-Jannah. Yang saya hormati Bapak Ali Nurdin selaku Wakil Kepala SMP Iyas Al-Jannah. Yang saya hormati kepada Bapak Iwan selaku Kepala Divisi Keislaman Sekolah Iyas Al-Jannah. Yang saya hormati kepada Ibu Fatimah selaku Kepala SMA Iyas Al-Jannah. Dan yang saya hormati kepada Ibu Yanti selaku Koordinator Inklusi Sekolah Iyas Al-Jannah. Dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu dari Sekolah Arafi yang saya hormati. Saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah, yang ketiga sambutan Direktur Sekolah Iyas Al-Jannah, yang keempat adalah sambutan dari Sekolah Arafi, yang kelima adalah perform atau penampilan dari siswa SD, SMP, dan SMA. Yang keenam adalah penjelasan atau pemaparan inklusi Sekolah Iyas Al-Jannah. Dan yang terakhir ada tanya jawab serta penutup. Baiklah, langsung saja kita beranjak pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Atalah Yusuf Firdaus dari kelas 2 Daud. Kepada Ananda Atalah kami persilahkan. Big or small? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ya ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid Muhammad Animals we came inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Animals we came inside. And it and big or small, and the earth and the sea, and it did animals. Zebras, rhinos, and the black and white, the giraffe, inside, and the
lion roast became inside. Animals became the ark, fit and better what's to play. Terima kasih Ananda Tala. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu adalah sambutan Direktur Sekolah IAS Al-Jannah. Pada Ibu Adelina Pane kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita semua sudah bersama-sama di sini dalam rangka studi banding ya dari Sekolah Arafi. Ya, alhamdulillah sudah sampai dengan selamat. Salawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati para pimpinan dan tim seluruhnya beserta anak-anakku yang ibu sayangi, siswa spesial NIM yang kami muliakan, tamu kami dari Sekolah Arafi Bandung serta hadirin yang lainnya yang belum saya sebutkan satu persatu. Selamat datang di sekolah kami, Sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah. Tentunya ini satu kehormatan bagi kami ya, Sekolah Al-Jannah. Teman-teman sekalian dari Arafi mempercayai sekolah kami untuk studi ya, belajar ya, untuk belajar di sekolah kami walaupun dengan jarak yang tidak dekat ya, dari Bandung harus pagi-pagi tadi jam 9 ya, tadi jam 9 lebih kurang sampai di sini dan langsung ya tanpa istirahat langsung ke lokasi ya. Jadi sekali lagi selamat datang di sekolah kami dan di sini saya perkenalkan saya sendiri Adelina Pane selaku Direktur Pendidikan Sekolah Al-Jannah. Ya, di sini saya akan perkenalkan teman-teman yang tadi mendampingin dan tim manajemen. Yang pertama di sini ada Ibu Dewi Yustiningrum. Silakan berdiri biar tahu ini Ibu Dewi ya. Beliau adalah Kepala Divisi Sains ya. Jadi keinklusian juga berada di bawah beliau ya, karena Sekolah Al-Jannah memiliki 3 pilar keunggulan Islam, Alam, dan Sains. Jadi setiap bidang itu ada penanggung jawabnya ya. Yang pertama di divisi Sains penanggung jawabnya Ibu Dewi Yustiningrum. Kemudian yang selanjutnya ada Pak Ibnu ya, penanggung jawab divisi Alam yang pakai kaos biru. Mana Pak Ibnu, tunjukin. Bukan. Ya, ini namanya Pak Ibnu yang bertanggung jawab di divisi Alam ya, pengembangan dan kurikulum Al-Jannah sebagai sekolah alam. Kemudian divisi Islam ada Ustaz Iwan. Ustaz Iwan ada? Tadi ada ya, bersama sudah berkeliling ya. Kemudian di sini juga hadir Ibu Yanti selaku HRD ya, kepegawaian. Nanti kalau mau bertanya tentang perekrutan pegawai bisa ke Bu Yanti ya, atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Kemudian perwakilan dari unit ada Ibu Priska Mutiara ya, yang tadi bersama-sama beliau adalah kepala sekolah SD ya. Kemudian di samping Ibu Priska ada Ibu Siamti, koordinator inklusi ya. Kita penanggung jawabnya ada 2, SD STK Ibu Siamti, kemudian SMP SMA Ibu Nur yang qadarullah masih sakit ya, jadi belum bisa hadir. Kemudian di samping Bu Yanti ada kepala sekolah SMA Ibu Fatimah Sregar ya. Kemudian ada Pak Ali Nurdin selaku wakil kepala sekolah SMP yang kebetulan Ibu kepala sekolah sedang ada dinas luar ya, jadi belum bisa membersamai kita.
Kemudian tim yang lainnya ada di sini guru pendamping. Mana guru pendamping semuanya yang siap ya? Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Kemudian ada anak-anak kita yang bersama di sini ya. Jadi inilah tim kami ya, tim dari Sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah. Ya walaupun ini belum semuanya, tapi yang ada di sini ya insya Allah dengan pertemuan ini ya kita semakin kenal dan kita menjadi saudara ya. Siapa tahu nanti suatu saat kita ke Bandung ya, kita diizinkan ya, boleh nggak? Main ke sekolah Arabi. Para hadirin sekalian yang kami hormati, ya di sini kami sampaikan bahwa selain 3 keunggulan ya atau 3 pilar kami Islam, Alam dan Sains, kami juga sekolah inklusi ya, inclusive school ya. Ini Al-Jannah bukan eksklusif ya, dimana kami menerima dengan segala kecerdasan ya, mulai dari yang sangat tinggi kemampuan akademiknya sampai yang berkebutuhan khusus itu ada di sekolah kami, sekolah Al-Jannah ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini juga saya sampaikan bahwa awalnya nggak sengaja ya, apa namanya, sekolah inklusi ini mulainya ya. Jadi mulainya itu ketika tahun 2003-2004, di mana kami karena di Al-Jannah nggak ada tes akademik ya, jadi observasi saja ya, observasi saja. Dan itu ternyata pada saat perjalanannya kami melihat ada anak-anak spesial yang perlu perlakuan spesial juga ya. Jadi setelah berjalan 2-3 tahun, ternyata di kesehariannya ya ada anak-anak yang kami nilai memang butuh untuk tambahan program ya, sehingga di tahun 2005 ya kemudian kami membuat suatu unit supporting unit ya, Al-Jannah supporting unit ya, dimana di sini fokus kepada pembinaan siswa spesial need ya. Jadi seperti itu awalnya, kemudian terus berkembang sampai sekarang ya, bahkan dinas pun sudah mengakui kami dan beberapa sekolah juga sudah pernah studi banding ke Al-Jannah ya. Walaupun kami sebenarnya terus terang masih belajar terus ya, belum sempurna, kami terus memperbaiki terus kayak apa lagi ya, karena memang ternyata kelahiran anak-anak spesial ini semakin terus bertambah ya perbandingannya dibandingkan siswa reguler. Maka dari itu kami memfasilitasi ya anak-anak spesial need kami dengan tentunya program-program kekhususan, di samping mereka juga harus bersosialisasi dengan siswa-siswi yang lainnya. Jadi itulah gambaran secara umumnya bagaimana di awalnya sekolah inklusi ini mulai berjalan. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi sudah berkeliling kan ya? Sudah berkeliling, nah itulah gambaran secara umum ya, secara umum tentang keinklusian kami. Ya di sini kami sudah siap, insya Allah kalau ada yang ingin bertanya ya, tim kami sudah siap sedia, itu silahkan bertanya. Ya tentunya apa yang bisa kami jawab apa adanya seperti itu. Dan yang terakhir kami mewakili ya keluarga besar sekolah Al-Jannah, tentunya mohon maaf ya apabila dari nyampe sampai nanti pulang ada hal-hal yang kurang berkenan ya, baik itu dari penyambutan kami, tempat ya, atau mungkin konsumsi yang kami sediakan, atau mungkin pertanyaan yang belum bisa terjawabkan. Untuk itu kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan sekali lagi kunjungan dari Bapak Ibu sekalian ini menjadi suatu tali silaturahim bagi kita ya, sama-sama menambah ilmu kita ya, dan tentunya kalau kita mengajarkan ilmu kita bukan berkurang ya, bertambah ya. Dan tentunya pertemuan ini kita berharap menjadi pertemuan yang berkah ya, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kiranya tidak berpanjang lebar karena nanti akan ada penjelasan lebih khusus lagi dari koordinator inklusi ya. Sekali lagi selamat datang di sekolah kami, sekolah Al-Jannah ya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Ini anak-anak kita sudah siap insya Allah ya, teman-teman juga sudah siap ya.
akhirnya saya tutup saja sambutan saya dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ade untuk sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Sekolah Arafi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dibuka maskernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan, sungguh banyak kenikmatan kepada kita hari ini, salah satunya sehingga di sini kita bisa saling bertemu dan bersilaturahmi. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang terus berikhtiar mengikuti jejak langkah beliau baik dari perkataan, perbuatan, dan jalan perjuangannya. Sebelumnya kami di sini ada 3 unit sekolah sebenarnya yang datang ke sini. Dari SMP, kemudian SD itu ada 2 unit. Ya gitu. Nah, di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Pendidikan Al-Jannah karena telah bersedia berkenan untuk kami kunjungi. Nah, sebenarnya kami sempat datang ke sini, Bu, di tahun 2016 kalau tidak salah. Iya, tapi dengan personil yang berbeda. Nah, pada saat itu kami memang berencana untuk menjadikan atau menyelenggarakan program inklusif. Tapi karena satu dan lain hal di tahun tersebut tidak terlaksana. Nah, alhamdulillah untuk di tahun ini kita berencana untuk menyelenggarakan program tersebut. Dan teringat dengan Al-Jannah karena rekan kami bercerita bahwa dulu Al-Jannahnya masih 6 hektar ya. Nah, sekarang dengan tadi saya bertanya luasnya sudah bertambah, Masya Allah ya. Nah, dari sini memang tujuan kami di sini pertama untuk menambah saudara, bersilaturahmi. Kemudian tujuan yang kedua adalah kita ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan program inklusif, baik dari programnya itu sendiri, kemudian dari sarana prasarananya, dan sumber daya manusianya, serta hal-hal yang menjadi support system terselenggaranya program inklusi di sekolah gitu, seperti itu. Nah, tadi alhamdulillah kita sudah diajak berkeliling dan banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan, ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan yang kesan kita Masya Allah sekali gitu. Di sini sampai memikirkan bagaimana setiap individu terakomodir baik dari potensi, bakatnya, kemudian tidak memisah-misahkan antara kelebihan dan kekurangan yang sudah Allah anugerahkan kepada setiap individu. Itu yang menjadi hal yang membuat kami terkesan kepada sekolah ini. Nah, mudah-mudahan di sini ilmu yang kami dapatkan, yang kami bawa ke Bandung bisa menjadi amal jariah buat ibu dan bapak di sini. Gitu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk perwakilan sambutan dari Sekolah Arafi. Baik, acara selanjutnya akan kami tampilkan yaitu perform dari kakak-kakak SD
dengan membawakan tarian jaranan. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih untuk penampilan kakak-kakak SD. Oke. Ada penampilan selanjutnya, yaitu adalah penampilan dari kakak-kakak SMP dan SMA yang akan membawakan sebuah lagu Indonesia yang akan dipimpin oleh Bapak Arifin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kakak-kakak SMP dan SMA yang telah membawakan lagu Indonesia. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah penjelasan atau pemaparan tentang inklusi
Sekolah IAS Al-Jannah. Pada Ibu Yanti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Adinda Evita Haris Siregar selaku Ketua Yayasan Mas Dalifah, Ibu Adelina Pani sebagai Direktur Pendidikan, dan Bapak Ikhwan Dewi sebagai divisi, Kepala Divisi, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada Bu Friska Mutiara Wulandari dan Ibu Fatimah, serta Bapak Ali Hudin, Wakil Kepala Sekolah SMP yang saya hormati, rekan-rekan guru pendamping yang saya hormatin pula, serta Bapak Ibu guru Sekolah Arafi yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Selamat datang di Sekolah Al-Jannah, dan anak-anak kita, anak-anak surga, insya Allah, yang Miss Yanti sayangi dan Miss Yanti banggakan. Terima kasih atas penampilannya. Mungkin kita beri aplaus untuk teman-teman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan saya terlebih dahulu. Untuk tahun ini saya diamanahkan oleh yayasan sebagai koordinator inklusi untuk unit TK dan SD di tahun 2022-2023, dan untuk SMA dan SMP dan SMA itu Miss Nur Halimah yang sedang sakit hari ini tidak bisa membersamai Bapak Ibu guru Arafi karena memang sedang sakit. Baik, saya akan menjelaskan inklusi di Al-Jannah. Ini mungkin hanya sepintas, nanti kita lebih ke tanya jawab ya Bapak Ibu ya, yaitu implementasi pendidikan inklusi Sekolah IAS Al-Jannah di tahun 2022. Nanti saya akan memaparkan pendahuluan. Nah, tadinya sudah disinggung oleh Bu Adel tentang latar belakang Sekolah Al-Jannah. Dulunya itu seperti apa? Terus kedua, tentang program-program inklusi di Sekolah Al-Jannah. Ketiga, stimulasi PDBK yang dulu kita sebut dengan ABK, anak berkebutuhan khusus. Untuk saat ini kita sebutnya PDBK ya, peserta didik berkebutuhan khusus, seperti itu. Yang keempat, program vokasi untuk SMP dan SMA. Jadi untuk TK dan SD programnya lebih ke sosialisasi, ke kemandirian setiap peserta didik, seperti itu. Dan nanti di SMP dan SMA kita lebih ke khususkan ke vokasi. Ini awal mula terselenggaranya pendidikan inklusi, di mana kita mulai pendidikan inklusi itu di 2005. Memang tadi Bu Adel menyebutkan 2003-2004 itu kita di lapangan itu ada, kita temukan bahwa ada peserta didik yang memang membutuhkan pendampingan seperti itu. Dan kita mulai pendidikan inklusinya di tahun 2005-2006. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh Bu Adelina, kita awal mula itu AJSC,
yaitu Al-Jannah Support Center. Dimulai dari AJSD, kemudian kita ke pendidikan inklusif seperti itu. Beberapa hal yang kita persiapkan awal berdirinya inklusif, yaitu kita menyiapkan SDR, yaitu ada psikolog, kemudian ada terapis, ada koordinator, dan tentunya shadow teacher atau kalau kita lebih kenalnya yaitu guru pendamping ya. Ada juga yang menyebutkan helper seperti itu. Jadi mungkin nama itu beda sekolah, beda nama sudah. Ada helper, ada guru pendamping, ada shadow teacher seperti itu. Kemudian untuk kedua, identifikasi dan asesmen PDBK itu lebih kita lakukan untuk observasi di awal. Jadi observasinya lebih ke kemampuan motorik, kemudian kognitifnya, kemampuan bahasanya seperti apa, itu nanti di awal kita asesmen terlebih dahulu seperti itu. Untuk jadi siswa sebelum masuk ke sekolah Al-Jannah ada indikasi baru kita ikutkan program inklusi. Selanjutnya yaitu layanan PSD untuk special needs student. Nanti di situ ada keterapian, lanjut keterapian, ada program-program kita berikan ke PDBK, di mana dari hasil asesmen yang dibuat oleh psikolog dan tim terapis, nanti kita ini adalah salah satu anak spesialis di TKA Ananda Tia. Nah, dari hasil asesmen tersebut nanti kita membuat program pembelajaran individual atau IEP ya, IEP. Selanjutnya selain itu kita juga ada ADL mingguan yang tadi saya sudah berikan di ruang les field. Itu kita ada kegiatan ADL, yaitu ada handicraft, ada food teknologi, ada berkebun, ada berenang, badminton, dan juga ada kegiatan outdoor activity seperti itu. Kita dengan adanya kegiatan ADL, kita ingin menggali minat bakat siswa berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, ini beberapa program keterapian yang ada di sekolah kami, yaitu ada sensori integrasi. Di sini sedang menggali motorik kasar ya, untuk kegiatan motorik kasar, di mana lebih kalau untuk sensori integrasi itu lebih ke kemampuan vestibular siswa, terus kemampuan taktilnya, bagaimana motorik kasarnya seperti itu. Terus untuk next, nah untuk ini okupasi terapi. Ini salah satu kegiatan yang diberikan oleh tim kami, tim terapis, yaitu meliputi 9 area. Saya sebutkan 3 saja, mungkin lebih ke kemampuan produktivitas, terus kemampuan leisure, dan kemampuan ADL, ke activity daily living, seperti itu untuk di okupasi terapinya. Dan untuk terapi bicara, ini terapi bicara, kalau untuk terapi bicara kita lebih menggalinya untuk ke kemampuan oral, karena memang beberapa anak kami yang belum keluar verbalnya, sehingga kami
gali kemampuan oralnya itu di terapi wicara gitu. Selain oral di TW ini kita lebih ke pemahaman bahasa reseptif dan ekspresif seperti itu untuk di terapi wicara. Ini untuk remedial terapi. Jadi untuk remedial ini lebih diperuntukkan kepada siswa yang memang yang mengikuti akademik materi kelas, namun kita turunkan, dimodifikasi. Jadi di remedial terapi ini terapis mengulang materi yang ada di kelas. Jadi kemampuan anak kita ulang nanti. Jadi beberapa anak yang hanya mengikuti program remedial terapi itu ada. Jadi di remedial terapi ini nanti kita ulang seperti itu. Kebetulan kalau untuk program remedial terapi ini lebih ke anak yang memang kemandiriannya sudah mampu. Jadi memang tidak menggunakan guru pendamping seperti itu. Dia kemana-mana sudah sendiri, sudah mengenal instruksi, baik instruksi yang kegiatan outdoor maupun indoor. Next, untuk kegiatan kami, nah ini kegiatan yang tadi saya sebutkan, yaitu di activity daily living, yaitu ada handicraft, renang, fun cooking ya, atau teknologi, ada musik, dan tadi tari tradisional yang tadi ditampilkan oleh anak-anak. Itu adalah salah satu bentuk kegiatan yang kita lakukan setiap minggunya. Itu kalau untuk kita vokasi, mungkin nanti SMP SMA lebih kita menggali kemampuan di minat bakat ya. Kalau untuk vokasi di SMP SMA mungkin nanti akan lebih ke tanya jawab untuk vokasinya, karena memang untuk SMP SMA itu lebih ke kemandirian. Anak-anak sudah mandiri, dia sudah mengenal instruksi. Jadi kategorinya mungkin kita lebih ke perikanan, nanti otomotif, ke fotografer, seperti yang tadi Kakak Rido yang foto-foto. Dia adalah salah satu siswa kami vokasi di kelas 12. Dia memang mengikuti vokasi fotografer. Jadi untuk kegiatan fotografi kita selalu meminta beliau si Rido ini untuk moving gitu, seperti itu. Jadi memang itu diarahkan oleh Pak Randy dengan instruktur Pak Randy. Itu untuk vokasinya. Selain itu kita juga ada itu IT ya, Pak Randy ya, ada IT juga. Jadi memang untuk di SMP SMA itu lebih ke kemandirian untuk persiapan kita nanti anak-anak untuk SMA ini mau kemana seperti itu. Untuk SMP dan SMA gitu. Kemudian untuk SMP dan SMA pembelajarannya tidak full selalu di kelas ya. Untuk vokasinya jadi ada beberapa mata pelajaran yang diikuti di kelas seperti PKN, karena memang kewarganegaraan lebih kita utamakan anak-anak bergabung di kelas seperti itu. Terus untuk kegiatan outbound, olahraga itu anak-anak mengikuti bersama dengan teman-teman di kelasnya. Namun untuk kegiatan matematika, terus IPA, bahasa Inggris itu lebih ke pembelajaran vokasi dengan materi yang disesuaikan dengan kemampuan anak seperti itu. Untuk SMP dan SMA mungkin nanti Bu Dewi bisa menambahkan untuk di SMP dan SMA
untuk program vokasinya seperti itu. Mungkin ini saja pemaparan dari saya. Nanti kita lebih banyak untuk tanya jawab. Bapak Ibu mungkin tadi sudah di lapangan sudah mengamati apa-apa yang ada di sekolah kami. Nanti kita langsung tanya jawab saja. Mungkin dari saya cukup sekian. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Yanti yang telah memaparkan tentang penjelasan apa itu inklusi. Baik, selanjutnya akan ada 3 pertanyaan dari yang akan saya berikan untuk Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana alur rekrutmen siswa. Nah, apakah memang ada tes sebelumnya untuk mengetahui misalnya ternyata oh ini PDBK, oh yang ini reguler, ataukah diterima dulu semua kemudian baru diobservasi? Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih sudah pertanyaannya. Untuk penerimaan siswa ya inklusi, jadi di sekolah ini sudah ditentukan ya kuota. Jadi misalnya dalam setiap kelas ya, misalnya tahun ini kami 5 kelas ya, dalam setiap level misalnya itu. Dan di dalam setiap kelas ini ada kuota maksimal untuk siswa inklusi, yaitu 2 sampai 3 siswa per kelas. Nah kemudian kalau penerimaan siswa, kalau memang ada yang mau lanjutan dari Aljana, kalau lanjutan dari Aljana misalnya temanya di Aljana, kemudian dilanjut ke SD atau dilanjut ke SMA, ini pasti sudah kami plotting dulu kuotanya. Tapi untuk siswa baru yang kami belum tahu riwayatnya, misalnya ini ya, belum tahu riwayatnya, ini memang kami ada yang namanya observasi potensi diri. Jadi di sini semua siswa, baik yang reguler maupun yang inklusi yang kami belum ketahui dulu riwayatnya, ini mereka mendaftar di Aljana, kemudian oleh pihak PSB biasanya atau pihak penerimaan mahasiswa baru biasanya ditanya kalau ada orang tua yang sudah paham, maka saya pasang saya. Kalau ada orang tuanya yang sudah tahu bahwa siswa tersebut inklusi, biasanya sudah mencantumkan. Jadi memang orang tua ini sengaja untuk mencari sekolah inklusi. Tapi ada kasus juga yang orang tua ini nggak tahu nih dia anaknya berkebutuhan khusus atau tidak. Ini biasanya kami ketahui dari proses observasi potensi diri tadi. Jadi ketika proses observasi nanti jadi setiap tahun ya kami mengadakan untuk penerimaan siswa ini, kami bukan tes ya, tapi guru kami atau tim kami mengobservasi siswa yang masuk ya. Di situ nanti ada pengamatan yang dilihat. Nah nanti kelihatan biasanya siswa ini mungkin tatapan matanya nggak fokus, kemudian mungkin beliau anak ini berlari-larian, mungkin nah itu nanti kelihatan. Nah dari situ nanti siswa yang spesial ini nanti ada observasi lanjutan. Untuk siswa yang biasa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu wawancara orang tua dan proses selanjutnya. Tapi untuk anak yang kelihatan berbeda ini nanti kami mengadakan observasi lanjutan. Di observasi lanjutan ini baru nanti kami melibatkan psikolog untuk mengetahui apakah siswa tersebut memang berkebutuhan khusus atau tidak. Nah disitu baru nanti dari hasil tersebut kita mengetahui oh ternyata anak ini berkebutuhan khusus, ya nanti baru kita
Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tanya melanjutkan dari yang tadi, observasi potensi dirinya itu oleh siapa dan seperti apa, maksudnya aspek-aspeknya gitu. Terus kalau misalnya ketika anak sudah masuk nih ya gitu, kan mungkin kita akan menurunkan standar kompetensi. Nah itu ketika mengolah nilainya itu seperti apa gitu, dan ketika akan rapotan juga, apakah kesulitan untuk gurunya atau seperti apa gitu. Untuk siapa saja bertugas untuk mengobservasi potensi diri, ini kami ada timnya. Ya, jadi memang tim dan yang bertugas untuk observasi tersebut, kami juga sudah mempunyai toolsnya di mana tim ini ya sebelumnya memang kami memberikan pelatihan, jadi kami akan menanyakan toolsnya apa aja harus diobservasi, misalnya kematangan diri, kemudian sosial emosional, kemudian dari segi kognitif, terus dari segi keislaman ya, karena kami sekolah Islam ya. Jadi kami punya tools ya untuk instrumen untuk observasi potensi diri tersebut ya, kami menanyakan sendiri, kemudian kami memberikan pelatihan kepada tim yang nanti akan terlibat pada yang melakukan observasi potensi diri tersebut. Nah, tim tersebut yang nanti di tiap-tiap unit akan menjalankan itu. Jadi toolsnya berbeda dari tiap SD, SMP, SMA, toolsnya berbeda. Nanti tim tersebut yang akan mengamati, ya, apakah mendapatkan siswa yang berkebutuhan khusus atau tidak, ya. Terus pertanyaan kedua, misalnya nih, ya, dalam suatu kasus tiba-tiba kedapatan siswa berkebutuhan khusus, misalnya Ananda sudah masuk di kelas 2 SD atau kelas 3 SD, terus baru kedapatan berkebutuhan khusus ini juga pernah kami temui. Jadi kadang-kadang memang dalam mengobservasi itu kan waktunya hanya 2 jam ya, 2 jam. Nah ternyata setelah dia masuk ke Aljana, kemudian dalam kesehariannya guru mengamati siswa yang berbeda dalam anak ini. Ya, jadi dia tidak bisa klasikal, harus membutuhkan perhatian tersendiri. Nah ini kemudian guru kami akan melaporkan kepada kepala sekolah bahwa ditemukan kasus tersebut. Nah setelah itu kami akan mengobservasi atau melakukan observasi ulang kepada yang dilakukan oleh psikolog kami. Kemudian kami mengundang lagi orang tua. Alhamdulillah di sekolah kami untuk penerimaan siswa ini kami ada yang namanya wawancara dengan orang tua, di mana orang tua ini menandatangani ya kesepakatan bersama. Di salah satu poinnya tertera sudah bahwa jika jika putra putri bapak ibu yang di sekolah kami ditemukan hal yang memang membutuhkan penanganan tertentu dalam hal inklusi, mereka sudah harus sepakat atau tidak sepakat, dan artinya memang itu ketentuan di sekolah kami seperti itu. Jadi kami mengundang orang tua untuk mengingatkan lagi pernyataan tersebut bahwa bapak ibu sudah pernah menyetujui pernyataan ini bahwa jika ditemukan hal yang spesial dalam anak bapak ibu setuju untuk melakukan program tersebut. Terus untuk kurikulum ya, untuk kurikulum tadi kami menggunakan sekolah Aljana menggunakan 2 kurikulum dinas ya, dinas yang saat ini ya, ada yang merdeka, ada yang masih kurikulum 2013 ya. Kemudian dengan kurikulum perpaduan pengembangan sekolah kami. Nah untuk siswa inklusi ini memang memetakan berdasarkan diagnosisnya. Kalau diagnosisnya bisa mengikuti di kelas, kami menentukan berapa persen dia bisa mengikuti pembelajaran di kelas dan berapa persen dia tidak bisa mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi itu berdasarkan diagnosisnya. Kalau diagnosisnya berat, ya mungkin di kelas hanya sedikit, ya mungkin 20-25%. Sisanya adalah pembelajaran individual.
kami untuk kurikulum ini kami modifikasi. Yang pertama adalah full mengikuti yang dari dinas. Jadi untuk mata pelajaran yang memang dia full itu di dinas yang disambung seperti apa. Kemudian yang kedua adalah masih mengikuti kurikulum dinas tapi dengan standar yang kami turunkan. Itu kami namakan dengan kurikulum modifikasi. Kemudian yang ketiga sama sekali tidak bisa mengikuti kurikulum dinas. Berarti dia program individual. Jadi kami memilah tiga tersebut berdasarkan diagnosis. Pemaparannya luar biasa. Saya melihat sekolah inklusi di sini memang memanusiakan manusia, makanya memanusiakan manusia di banyak treatment yang memang dibutuhkan untuk anak-anak inklusi di sini sudah akomodir dengan banyak. Jadi memang alam memang itu yang paling utama. Makanya saya apresiasi banget, luar biasa. Mudah-mudahan kami SDRAP bisa mengembangkan ilmu-ilmu. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya kan program inklusi ini tidak terlepas dari dukungan dari orang tua, ya. Banyak treatment yang sudah diberikan, yang tadi saya sudah lihat di learning center juga banyak, kemudian juga banyak. Apakah program tersebut itu hanya sekolah yang melakukan, atau sebenarnya dalam program inklusi ini orang tua pun ikut serta, atau misalkan hanya dalam kasus-kasus tertentu aja orang tua diikut sertakan untuk membantu dalam pendampingan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang pendidikan itu tidak bisa diserahkan kepada sekolah saja, tapi harus ada partisipasi dari orang tua, ya. Apalagi orang tua itu yang pertama dan yang utama. Ya, jadi dari awal masuk, ya, kami melakukan wawancara dengan orang tua, ya, dengan ketika anak sudah teridentifikasi kebutuhan khusus, jadi orang tua sudah tentunya menyadari dengan segala konsekuensinya. Nah, kemudian selanjutnya dalam penyusunan untuk program anak, tentunya kami melibatkan orang tua. Ya, jadi dalam hal ini tim sekolah, ya, yang mana mulai dari guru pendamping, kemudian ada terapis, kemudian ada psikolog, kemudian kepala sekolah, gitu, bahkan dari tim manajemen, dan tentunya dari orang tua. Yang mana dalam hal ini kami perlu sekali mengetahui visi misi dari orang tua dan harapan orang tua anaknya nantinya inginnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ingin tahu di rumah ini sehari-hari anaknya seperti apa. Ya, seperti itu. Harapan orang tua dari rumah itu akan seperti apa. Kemudian kami sampaikan yang di sekolah kondisinya seperti apa berdasarkan hasil pengamatan kami. Itu. Nah, kedua data ini kemudian dipadukan, kemudian barulah dibuatkan programnya untuk setahun ke depan. Ya, jadi seperti itu kerjasamanya, dan tentunya ini akan dievaluasi terus, ya, terutama pada saat pembagian laporan itu kan ada secara rutin, ya, baik di suatu kebutuhan khusus maupun di suara tidak pada laporan, di mana disitu juga akan bertemu dengan wali kelas terutama. Jadi seperti itu keterlibatannya, ya. Kami pihak sekolah tentunya berharap, ya, suatu saat yang tadinya anaknya misalnya teridentifikasi berat, ya, lama-lama menurun sampai suatu saat bisa lepas guru pendamping. Ya, jadi itu perlu sekali informasi dari orang tua, ya, dan di rumah juga harus seperti ini, seperti apa. Nah, kemudian kami juga mengadakan parenting, ya, jadi ada parenting yang secara umum untuk seluruh siswa. Kemudian kami juga mengadakan parenting juga secara khusus untuk anak untuk orang tua yang memiliki anak spesial ini. Ya, jadi kita lakukan pembelajaran juga buat orang tua bagaimana mendidik anak seperti itu. Jadi
Jadi seperti itu bentuk kerjasamanya. Tapi tidak secara langsung berarti ya Bu ya, tidak secara langsung ini berarti ya. Jadi ada apa? Ada evaluasi dulu berarti ya. Ya, jadi secara langsung kita bertemu ya di satu meja dengan orang tua untuk pembuatan program. Jadi itu secara langsung orang tua datang, ya, ayah bunda, bahkan kita berharap ayah bundanya datang. Ya kami buat seperti ini, bagaimana? Setuju tidak? Gitu, itu juga persetujuan orang tua juga. Gitu. Jadi mereka inginnya begini, ya kita mampunya begini, jadi dipadukan. Jadi di situ ketemu langsung. Ya ketemu langsung gitu. Jadi seperti itu kerjasamanya. Akan di awal berarti ya? Iya di awal. Kegiatan itu ya seperti yang disampaikan Bu Elina. Jadi ketika awal tahun ajaran baru, setelah 1 bulan anak masuk ya kira-kira ini tim kami mengobservasi lagi ya perkembangannya kan, mendapatkan laporan ada yang baru, ada yang lama ya, ada siswa yang baru masuk, ada siswa yang sudah di kelas sebelumnya sudah lama. Tapi tetap kami observasi lagi ya, observasi dari 1 bulan awal tahun ajaran baru tersebut untuk melihat perubahannya atau perkembangannya. Kemudian di situ sambil kami merancang program NEP atau PPI apa yang akan diterapkan kepada anak-anak selama 1 tahun ke depan. Nah, setelah kami merancang program untuk anak ini, kami menentukan hari untuk pertemuan kepada ke orang tua. Yang di situ semuanya hadir, yang seperti disampaikan oleh Bu Elina tadi, gurunya, guru kelasnya, terus kemudian guru pendampingnya, psikolognya, terapisnya, kepala sekolahnya, ya, bahkan perwakilan dari sekolah, yaitu bertemu dengan orang tua untuk memberikan draft rancangan program yang akan dilakukan kepada anak-anak selama 1 tahun. Nah, di situ nanti ada diskusi antara pihak sekolah dengan orang tua, apakah setuju dengan program seperti ini atau mau ada tambahan program seperti apa atau ada yang dikurangi. Ya, jadi kami berdiskusi dengan orang tua untuk merancang program PPI anak tersebut. Nah, di situ kalau setelah diskusi, ya, baru ada masukan dari orang tua, kami merevisi rancangan yang kami buat, ya, kemudian untuk ditandatangani semua pihak, termasuk orang tua, bahwa rancangan ini disetujui oleh semua pihak untuk program anak-anak selama 1 tahun ke depan. Pak Wanda Bu. Terima kasih. Saya juga tertarik tadi ya, udah dibuatkan kesepakatan di awal untuk program yang akan diikuti oleh siswa. Nah, satu lagi yang saya tertarik untuk bertanya, bagaimana sistem evaluasi? Nanti kan di ujung ada reporting kepada orang tua yang dilakukan terhadap program yang sudah disepakati di awal. Nah, bentuk untuk reporting sendiri, laporan terhadap orang tua, sistemnya seperti apa? Apakah disesuaikan dengan kebutuhan anak? Jadi kan berbeda-beda ya kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, apakah sistem reportingnya juga terdapat perbedaan atau seperti apa nih untuk sistem evaluasinya dan juga reporting? Terima kasih. Silakan Bu Yamti, mana Bu Yamti? Jadi kita ada laporan mingguan. Jadi guru pendamping itu selain membuat buku harian, jadi kita ada buku besar yang batik itu untuk buku harian untuk orang tua. Di situ guru pendamping itu menuliskan kegiatan yang dilakukan selama di sekolah itu seperti apa. Itu untuk buku harian dicatat di buku harian tersebut.
selain buku harian, kita juga ada laporan mingguan, di mana kalau buku harian itu detail dengan kegiatan keseharian dari pagi sampai sore, itu kita tuliskan di buku harian. Namun kalau untuk laporan mingguan, kita lebih ke detail apa yang kita programkan di di program individualnya, seperti itu. Jadi memang beberapa laporan yang dibuat oleh guru pendamping itu yaitu laporan mingguan, laporan tribulan atau mid semester, lebih ke perkembangannya seperti itu. Nanti juga ada laporan semester. Jadi mungkin lebih di saat pembagian rapor kita berikan laporan ke perkembangannya. Nah, dari situ kita lihat kemampuan anak itu sejauh mana dari laporan buku harian, dari laporan mingguan, dan laporan trimester seperti itu. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Ya, coba. Jadi untuk formatting sendirinya berarti berbeda-beda ya? Iya, betul. Punya format berbeda? Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya yang sudah dijelaskan oleh. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang ingin disampaikan. Oke, siap. Bismillah. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat banget di hari ini, Bapak Ibu semua. Karena pada dasarnya kita meyakini bahwa anak itu adalah amanah dari Allah SWT, dan anak yang mungkin bersekolah di sekolah Al-Jannah maupun Al-Nafi berarti juga amanah dari Allah SWT, tentunya dengan keistimewaan masing-masing. Nah, dan alhamdulillah hari ini banyak dapat informasi terkait inklusi ini, dan semoga kita bisa amalkan ya. Jadi mungkin tidak hanya di Bekasi ya, ini Bekasi Bekasi Depok Jakarta, oke ya. Jadi bisa aja nanti di Bandung juga ada sekolah, salah satunya mungkin Arafi yang akan sama-sama membantu peningkatan sekolah inklusi. Tadi kata Ibu Direktur tadi sampaikan bahwa inklusi sekarang makin bertambah ya Bapak Ibu. Jadi semoga ini menjadi support kita dalam dunia pendidikan. Nah, paling ingin saya tanyakan mengenai bagaimana rekrutmen gurunya terkait tentang guru pendamping maupun guru reguler yang memang satu sisi kan dia juga harus menyiapkan dirinya untuk menghadapi anak inklusif seperti itu. Karena saya tadi lihat hampir semuanya alhamdulillah ramah-ramah gitu ya, dan itu mungkin harus punya jiwa yang bagaimana gitu, dan kita siapkan juga. Itu paling dari saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk rekrutmen kita dari guru reguler dan guru berkebutuhan khusus, sebenarnya kita semuanya adalah guru berkebutuhan khusus juga ya. Kita tidak membeda-bedakan guru reguler, guru berkebutuhan khusus. Hanya memang pada fungsinya ada yang masing-masing memang fokus ya, fokus untuk yang mendampingi siswa berkebutuhan khusus, ada yang memang fokus di guru kelas wali kelas, guru bidang seperti itu ya. Jadi memang pastinya kita ada mekanismenya ya untuk rekrutmen gitu ya. Biasanya kita adakan di awal tahun ajaran. Kita lihat apakah ada penambahan siswa gitu ya, sehingga memerlukan guru pendamping, atau penambahan rombongan belajar sehingga memerlukan guru wali kelas atau guru bidang yang baru. Jadi kita akan mengadakan rekrutmen biasanya di sekitar bulan-bulan Maret atau April ya, kita sudah mulai penjualan rekrutmen ya. Karena kami juga
memetakan kebutuhan SDM yang akan datang di tahun yang akan datang. Dan kami regulasinya untuk teman maksudnya dari background pendidikan juga ya, disesuaikan dengan background pendidikannya. Kita untuk guru S1, minimal S1 ya. Kemudian yang kedua kita juga disesuaikan dengan pengalamannya dan maksudnya ada tes-tes rangkaian tes ya, disesuaikan dengan fungsi atau yang kita perlukan ya, dari mulai tes akademis, kemudian ada metode teachingnya, ada tes Al-Qur'annya gitu ya, tes bahasa Inggrisnya gitu, dan pastinya ada tes komitmennya, ada serangkaian wawancara juga ya, karena itu juga yang utama ya, karena guru tidak hanya semata-mata knowledge yang harus dimiliki ya, dan semata-mata kompetensi akademik, tapi juga memang jiwa ya, jiwa seorang guru itu juga harus dimiliki ya, karena itu justru poin utamanya ketika menjadi seorang guru adalah kemauan atau keinginan atau jiwa dia memang ingin menjadi guru, bukan hanya sebagai loncatan, biasanya seperti itu ya. Jadi kami juga ada serangkaian kelas psikologis juga gitu ya. Kemudian setelah mereka dinyatakan lulus, kita juga ada serangkaian pelatihan ada beberapa jam gitu ya, kita ada jam minimal untuk guru baru, ada pelatihan minimal misalkan ada 10 jam gitu ya, dengan waktu berkala gitu ya. Nah itu dilakukan rutin di awal, saat mereka sudah mulai masuk, mereka khusus jam-jam khusus mereka pelatihan. Nah dari situ kami akan memberikan pengetahuan tentang lembaga ini ya pastinya ya, dan juga tentang hal lain yang memang berhubungan dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Jadi untuk pelatihan itu rutin, bukan hanya untuk guru baru, untuk guru yang lainnya juga kami selalu ada waktu pembinaan ya, 1 minggu sekali, bahkan lebih ya, tergantung dari jadwalnya, ada yang hari Selasa, Kamis, Jumat gitu ya. Bahkan di malam hari kami juga ada kajian akidah ya, yang memang wajib diikuti oleh semua guru. Ini insya Allah dengan serangkaian pembinaan dari segi motivasi dan juga knowledge, mudah-mudahan guru-guru juga akan siap ya untuk memberikan yang terbaik untuk siswa dan juga untuk pendidikan yang aja. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, berhubung untuk mempersingkat waktu ya, selanjutnya adalah akan kami putarkan video profil sekolah IAS Al-Jannah. Oke, Paulina. Ya Bapak Ibu, ini adalah video profil sekolah IAS Al-Jannah mulai dari PG, TK, SD, SMP, dan Sekolah Al-Jannah berada di bawah naungan Yayasan Mas Dalifah. Lokasi sekolah yang sangat strategis karena berada di perbatasan 4 wilayah: Jakarta, Depok, Bekasi, dan Bogor. Berdiri sejak tahun 2001, Sekolah Al-Jannah terdiri dari 4 unit, yaitu Pradasar, Sekolah Dasar, SMP, dan SMA. Dengan jumlah peserta lebih dari 1.000 siswa, sebagai lembaga pendidikan yang memiliki visi mewujudkan pemimpin berkarakter Islam, cinta alam, dan unggul dalam sains, Sekolah Al-Jannah terus berupaya memberikan pendidikan melalui 3 keunggulan, yaitu Islam,
alam, dan sains. Berakidah Islam yang teguh sebagai pondasi dasar kehidupan, berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana indah dan membahagiakannya ajaran Islam telah dibiasakan sejak dini, sampai kelak mereka terbiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Alam adalah guru, dan telah terbukti begitu banyak kegiatan di alam yang bermanfaat untuk mengembangkan ketahanan emosional anak. Setiap siswa akan menemukan cara menghadapi risiko dan tantangan, juga mengalahkan rasa takutnya. Karakter tangguh yang sangat diperlukan untuk menjadi pemimpin hebat. Melatih sikap tanggung jawab adalah bagian dari mempersiapkan calon pemimpin. Kami juga mempersiapkan siswa untuk dapat mandiri sejak dini, bahkan siap menjadi pengusaha muslim seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengembangan kreativitas dilakukan dengan beragam pembelajaran. Siswa terbiasa merancang proyek, baik proyek minat bakat, proyek life skill, maupun proyek mata pelajaran. Kami menyadari bahwa setiap siswa memiliki minat dan bakat yang beragam. Melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara rutin, serta event khusus seperti IAS Party, Fantastic Show, membimbing siswa untuk menyadari potensi yang mereka miliki. Saat mendengar kata belajar, apa yang kita pikirkan? Belajar di kelas, menulis di buku, mengetik di laptop, atau mungkin zaman now video call di HP. Bagaimana dengan belajar di alam? Di Al-Jannah, kita bisa berkebun, budidaya ikan, bermain rakit, magang di tengah-tengah masyarakat, dan yang paling berkesan bagi orang seperti saya yang harus ketinggian, flying fox. Tapi yang lebih penting daripada itu semua adalah ilmu agama. Di masyarakat saat ini, ilmu yang dalam tanpa pegangan agama bisa menimbulkan kerusakan yang besar. Di Al-Jannah, kita belajar mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual dengan materi akademik kelas. Akhir kata, jika ayah bunda menginginkan pendidikan yang beriman untuk putra-putrinya, saya selaku alumni mengajak kita bersama-sama membangun generasi yang madani di sekolah Al-Jannah. Selamat datang di keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifawil Bunga, saya dari kelas 12 SMA IAS Pelajaran. Nah, di sini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya selama saya bersekolah di Al-Jannah. Saya sendiri sudah bersekolah di Al-Jannah sejak mulai dulu sampai SMA, dan saya sudah pernah pindah keluar Al-Jannah selama 2 kali, tapi saya keluar
kembali lagi ke Al-Jannah. Jujur Al-Jannah adalah satu-satunya sekolah yang menurut saya sangat nyaman karena guru-gurunya sangat baik, support, peduli, dan juga anak-anaknya baik-baik, lingkungannya baik, dan Al-Jannah ini benar-benar sangat mendukung saya untuk mengembangkan diri saya, terutama pada saat saya SMA. Di sini ibu kepala sekolah benar-benar baik banget kepada saya, yaitu Ibu Fatimah, dan saya berterima kasih kepada beliau yang sebesar-besarnya karena sudah mensupport saya dari yang dulu saya belum percaya diri dan juga belum mengerti apapun tentang public speaking dan juga bagaimana menjadi ketua dan memanage waktu, menjadi organizer. Di SMA ini kita benar-benar diberikan kesempatan banyak sekali. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iko Armando. Istri saya Dewati. Kami adalah orang tua dari Reza Armando Armando yang saat ini sedang meninggal ilmu di SMA Al-Jannah kelas 11. Mengenai anak kami ini memang Reza, terutama dan adiknya saat ini juga memang sudah di sekolah di sini di kelas SMP ya, untuk pendidikan SMP. Untuk Reza itu sebenarnya memang dimulai dari TK. Jadi TK yang Al-Jannah, SD Al-Jannah, SMP Al-Jannah. Kalau ditanya bosan, enggak tuh. Memang dalam hal ini yang kami cari itu ada di kolom dari apa dikatakan di Al-Jannah ini. Dan memang artinya apa yang tujuannya pendidikan itu kan tidak melulu kognitif. Jadi kami melihat memang ada kesempatan yang diberikan untuk bisa mengembangkan yang non akademisnya. Jadi kami sangat berterima kasih kepada pihak yayasan Al-Jannah dalam hal ini dari pendidikan tingkat manapun yang memberikan kesempatan kepada si anak didik untuk mengembangkan dia punya bakat dan minat. Itu menjadi salah satu nilai tambah buat kami kenapa kami melihat kami memberi kepercayaan kepada pihak sekolah mendidik anak kami dari kakaknya dan kemudian alhamdulillah dari adiknya yang saat ini kami terima kasih kami. Resyafa masuk PKL tahun 2008. Saat ini memang saat itu saya pilihan di sekitar lokasi tempat tinggal kami itu sangat terbatas. Berdasarkan referensi dan kami tahu kami menitipkan anak kami kepada pihak sekolah tahun 2008 untuk kelas PKL. Kami sangat berasa sekali dari perubahan sikap dari tahun ke tahun dan kenapa kami tetap bertahan di dalam yayasan ini karena hasil di anak kami itu terlihat gitu, pertama tanggung jawab. Mungkin kalau bicara soal kebutuhan apapun yang diberikan kepada pihak sekolah kepada anak-anak kami itu adalah memenuhi keinginan dan kebutuhan kami dari alam yang terbuka, terus cara didik yang kemudian sopan santun dan kasih sayang yang sudah disiapin semua, jadwal sholat, kapan harus makan, saling menghormati teman, dan tidak ada namanya bullying yang kami terima terhadap anak-anak kami. Jadi kami sangat berterima kasih kepada pihak sekolah dan yayasan telah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Semoga di hari ke depan yang akan datang, sekolah dan yayasan semakin maju dan berkembang, dan kami sangat berterima kasih atas waktu dan dedikasi pada guru pada. Terima kasih. Saya bahagia bisa mengunjungi Al-Jannah yang tentunya tak asing lagi di dunia kita. Al-Jannah adalah sebuah pendidikan yang konsen juga melihat berbagai hal secara komprehensif bahwa sekolah ini tidak sekedar intelektual, tapi pembentukan karakter dari Ibu Fatimah ini ada di sini. Dan saya berkeliling melihat suasana dan situasinya ini sangat menyenangkan. Meningkatkan kualitas dan menjadi yang terbaik itu adalah komitmen kami. Pembinaan guru dan staf dilakukan oleh konsultan sekolah
tim pembina profesional, sharing sesama guru, serta pimpinan sekolah. Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan juga merupakan komitmen sekolah. Kegiatan parenting disiapkan untuk memberikan pengetahuan bagi orang tua dalam hal pendidikan, juga dalam rangka menyamakan visi dan misi sekolah. Berbagi ilmu, materi, dan pengalaman sebagai komitmen yang kami persembahkan kepada masyarakat. Sekolah Al-Jannah siap menyongsong masa depan cemerlang. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah tadi video profil sekolah IAS Al-Jannah. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, berhubung acara demi acara sudah kita lewati, ada satu acara lagi, yaitu doa penutup yang akan dibacakan oleh Ananda Tibi dari siswa SMA IAS Al-Jannah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup atau kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, ampunkan pengetahuan dan segala pemahaman kami, agar kami dapat memenuhi hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengatur, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sedikit pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selalu dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami bisa berharap bahwa Engkau lah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkau lah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zolamna anfusana wa
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ananda TV dari siswa vokasi SMA IAS Al-Jannah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan di siang hari ini, saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf apabila terdapat hal atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpangkan. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi. Siang hari makan kuaci, makannya bareng Bu Asi. Cukup sekian acara hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada cenderamata dari Sekolah Arafi dan dari Sekolah IAS Al-Jannah. Kami bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Arafi mengucapkan jazakallah khairan katsiran untuk Sekolah Al-Jannah yang telah menerima kunjungan belajar kami dari Arafi. Setelah kami melihat satu hari ini di Sekolah Al-Jannah, banyak sekali ilmu yang kami dapatkan, utamanya terkait tentang sekolah inklusif. Kami melihat para guru sangat ramah, kemudian anak-anak juga sangat antusias dan sangat senang sekali bersekolah di sini dengan kawasan yang luas dan kemudian banyak sekali sarana-sarana yang bisa digunakan untuk anak ya dalam pembelajaran, tidak hanya di kelas, bahkan di luar kelas. Semoga
Allah berikan kemudahan, dan sekali lagi terima kasih kepada Sekolah Al-Jannah yang telah memfasilitasi kunjungan kami. Ya, semoga sama-sama kita bisa menunjukkan pendidikan Islam ke depan dengan lebih baik lagi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Setiawan. Saya berasal dari SD Arafi Derajat Bale Endah dari Bandung. Alhamdulillah kami dengan tim saat ini berada di SD Al-Jannah yang alhamdulillah luar biasa sekali. Dari luasnya, kemudian fasilitas yang tersedia di SD Al-Jannah ini sangat luar biasa sekali, karena tentunya dengan mengangkat tiga pilar yang memang berada di Al-Jannah ini, yaitu Islam, alam, dan sains. Luar biasa, sangat mendukung sekali fasilitas kemudian program-program yang ada di SD Al-Jannah ini. Mudah-mudahan kami dari Bandung khususnya bisa banyak belajar dari SD Al-Jannah ini. Mudah-mudahan kami juga sedang belajar ke sini. Mudah-mudahan banyak ilmu, kemudian banyak pembelajaran yang dapat kami terima. Sukses terus buat SD Al-Jannah. Mudah-mudahan semakin berkembang dan semakin sukses, dan mudah-mudahan Allah memberikan ridho-Nya kepada SD Al-Jannah ini, dan mudah-mudahan banyak anak-anak yang luar biasa yang mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surga, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumalawati Sari Devi. Saya humas dari Arafi Derajat Center. Alhamdulillah tadi saya sudah berkeliling di Sekolah Al-Jannah. Masya Allah luar biasa. Sekolahnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan terus berkembang dan tetap istiqomah untuk mengembangkan potensi anak-anak. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.